Cole, seorang diri di ruangan gelap di London, sedang ngerekam pengalamannya ngalamin wabah zombie baru-baru ini. Dia ngejelasin kalau dia udah ngerusak puluhan nyawa buat perusahaan farmasi Engen, dan terus cerita pengalamannya dari awal, yang terjadi 2 bulan yang lalu. Direktur perusahaan, yaitu White, ngumumin RAK 295, obat penambah performa yang bisa bantu orang mengatasi stres sehari-hari. 30.000 relawan, termasuk Angela, ikutan uji coba awal, dan White yakinin media kalau obat mereka tidak memiliki efek samping negatif. Tapi sebulan kemudian, tahap terakhir uji cobanya gagal total. Semua relawan ngalamin efek samping parah, seperti demam tinggi, muntah-muntah, sama pendarahan internal. Cole cuma bisa nonton dengan shock pas subjek tes pada teriak-teriak kesakitan. Pas lagi ngecek file, para ilmuwan sadar kalau Angela nggak pernah balik buat check up, berarti dia mungkin nggak kena gejala-gejala itu. Cole kudu langsung nemuin dia, soalnya dia bisa jadi kunci buat nemuin vaksinnya. Sementara itu, suaminya Angela, yaitu Joe, baru keluar dari penjara karena kurang bukti, tapi reputasinya udah hancur kena gosip media. Temennya, yaitu Steve, jemput dia, dan Joe setuju buat tinggal sementara di bengkelnya Steve. Balik lagi ke Cole, dia sama Billing, rekan kerjanya, pergi ke flatnya Angela, tapi ternyata kosong. Pas mereka lagi nyari-nyari, si pemilik flat datang. Langsung aja dihajar sama mereka berdua, sampai dia ngaku kalau Angela udah pergi 2 bulan lalu. Pukulan mereka nggak berhenti, tapi orang itu udah nggak punya info lain. Ngeliat Billing main kasar gini, Cole jadi inget semua orang yang dia bunuh pas kerja buat Engen, terus dia nyuruh Billing berhenti. Sementara itu, Angela lagi ngumpet sama abangnya, yaitu Matt, dan temennya, yaitu Kate. Mereka nggak tahu kalau ada agen perusahaan lain sedang mengintip mereka dari jauh. Angela pengen ketemu Joe buat tahu cerita lengkapnya, tapi Kate sama Matt ngerasa itu ide buruk. Abis itu, Matt pergi kerja di kantor polisi, dengar ada kerusuhan di pusat kota. Dia juga dengar ada rekan kerjanya yang diserang sampai pingsan pas OTW ke kantor. Tapi Matt tetap pergi buat lihat kerusuhannya. Di Engen, Cole sama Billing melaporkan hasil temuan mereka sejauh ini. Cole ngingetin White kalau dia mau cabut akhir bulan ini, karena udah nggak tahan sama kerjaannya ini. Tapi White malah ngalihin topik pembicaraan. Pas lagi ngomongin rencana selanjutnya, mereka dapat pesan dari agen yang tahu Angela ada di tempat Matt. Tapi tiba-tiba rekamannya berubah jadi suara orang-orang teriak-teriak, jadi nggak jelas detailnya. Habis itu, mereka ngecek subjek tes pertama, yang ternyata alergi parah dalam waktu seminggu setelah disuntik dosis awal. 2 hari kemudian, badan sama sel-sel si subjek berubah total. Pas lagi pada ngumpul, pasiennya langsung kejang-kejang dan barengan dengan mati lampu. Terus dia bangun, nyerang semua orang di ruangan itu dengan cepat. Pas si zombie ini lompat-lompatin orang, penjaga pada coba nembak, tapi malah dokternya yang kena tembak. Si pasien yang udah jadi zombie beneran, ngebunuh hampir semua kru dengan gigitannya. Pas dia nyerang Cole nembakin dia terus-terusan sampai pelurunya habis. Sempet ngira udah mati, tapi zombinya ternyata bangun lagi, terus gigit tangannya Cole. Cole bales mukul pakai pistol, tapi sekarang kru lain juga udah jadi zombie, terus mulai nyerang lagi sampai Cole pingsan. Balik lagi ke Matt, dia lagi ngiket kapalnya di dermaga bareng temennya, yaitu Jim. Tiba-tiba ada ledakan dari gedung deket situ. Mereka nelpon kantor buat minta bantuan, tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba bos mereka datang dan langsung kabur pakai kapal curian. Matt sama Jim balik ke kantor buat ngeliat apa yang terjadi, tapi ternyata mereka berdua doang yang tersisa di gedung yang penuh darah dan mayat. Monitor ngasih lihat kalau kota udah rusuh banget dan wabah zombie beneran terjadi. Sementara itu, Angela akhirnya bisa ngebujuk Kate buat keluar rumah, tapi mereka malah ketemu segerombolan polisi sama paramedis yang lagi berusaha nangkep zombie. Salah satu polisi malah kena gigit. Cewek-cewek ini balik lagi ke dalam, terus nonton berita yang nunjukin kekacauan udah ngerambah seluruh kota. Angela dapat pesan dari Matt, nyuruh mereka ketemuan di alamat tertentu, karena Matt udah kontak temennya yang bisa ngebawa mereka kabur pakai helikopter, tapi cuma muat 4 orang termasuk pilotnya. Sementara itu, Cole bangun, dia luka-luka tapi masih hidup. Dia nolongin satu-satunya ilmuwan yang kejebak di bawah lemari. Mereka ngintip di balik pintu, terus ngeliat si direktur juga udah kena infeksi, lagi dorong-dorong pintu mau masuk. Cole ngeliat lukanya sendiri, terus ilmuwannya ngasih dia 3 suntikan penekan virus, tapi cuma bisa nahan infeksi selama 18 jam doang. Mereka keluar ruangan, tapi Billing malah bunuh ilmuwannya karena dikira zombie. Billing sadar Cole udah ketularan, mau bunuh dia juga, tapi Cole keburu nembak duluan. Abis itu, Cole ngalamin flashback lagi. Terus dia nyoba pergi,
tapi badannya malah jatuh kesakitan gara-gara virusnya mulai ngubah dia. Cole langsung nyuntik dirinya sendiri terus lanjut jalan. Nyampe lantai bawah, Cole ngelihat gerombolan zombie yang nyerang para pegawai dan dia pun langsung nembakin mereka semua. Dia terus ke parkiran, tapi di situ juga penuh zombie yang nyoba ngejar di antara mobil-mobil. Mereka cuma berhenti pas ada pengendara lain yang datang jadi santapan mereka. Zombie-zombie ini cepet banget larinya, tapi habis lari-larian, Cole berhasil dapetin mobil dan kabur sambil dikejar sama gerombolan zombie. Sementara itu, Angela sama Kate cabut naik mobil buat ketemuan sama Matt. Cole nyampe di situ, tapi nggak sempet ngejar mereka. Untungnya, dia masuk ke rumah dan nemuin peta yang mereka tinggalin sama plat nomor mobilnya. Balik lagi ke Joe, dia sama Steve lihat di TV kalau Inggris udah ngumumin keadaan darurat. Joe mau nyari Angela, tapi Steve bilang Angela mungkin lebih aman di tempat lain. Di jalanan, Angela sama Kate kejebak macet karena semua orang pada mau kabur. Pas itu juga, zombie-zombie nyampe ke area ini juga, semua orang langsung lari tunggang langgang. Karena bingung, si cewek-cewek ini nabrak beberapa mobil buat kabur dari macet, ngasih kesempatan buat Cole ngikutin mereka lebih gampang. Sayangnya, ada zombie polisi yang lihat Cole dan langsung loncat ke atas mobilnya. Cole langsung nembak dadanya, tapi nggak mempan. Zombinya malah ngebales dengan cara nerobos masuk mobil lewat jendela penumpang buat nyerang Cole, yang coba melawan zombinya. Tapi zombinya nggak mati-mati, jadi Cole terpaksa ninggalin mobilnya, terus nyolong sebuah taksi. Pas keluar kota, Cole lihat zombie-zombie nyerang warga di mana-mana. Nahasnya, nggak lama kemudian, mobilnya kehabisan bensin. Sekarang, Cole terkepung sama gerombolan zombie, jadi dia langsung lari ke hutan buat ngumpet. Sementara itu, mobilnya Angela sama Kate mulai ngadat, jadi mereka mampir ke bengkelnya Steve. Tapi di sana mereka malah ketemu Joe. Joe sakit hati gara-gara Angela cuekin dia, terus cewek-cewek ini makin bete pas dengar mobilnya nggak bisa dibenerin. Angela ngomong mereka harus nemuin Matt sama helikopternya, tapi Joe ngotot semuanya harus stay di situ, karena di luar bahaya banget. Mereka pada ribut, dan tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Semuanya ngumpet, sementara Joe bukain pintu hati-hati. Dan ternyata itu adalah Lavinia sama Jeffrey yang kabur dikejar zombie. Gak lama kemudian, zombie yang mengejar mereka jebolin pintu, tapi Steve langsung nembak dan hajar zombinya. Lavinia sama Jeffrey bilang mereka harus buru-buru cabut karena semua orang udah ninggalin kota dan gak ada harapan buat selamat di sini. Tapi masalahnya, helikopternya gak muat buat bawa mereka semua. Sementara lagi ngebarikade pintu yang jebol, Cole nyampe bengkel juga. Tapi dia mulai kesakitan lagi, jadi dia pakai suntikan yang kedua. Terus dia masuk pas zombie-zombie juga ikutan nerobos. Cole nyuruh semuanya ngumpet, sementara dia sama Steve ngelawan zombie. Terjadi pertarungan brutal, mereka mukul-mukul zombie sampai nggak ada yang tersisa. Nahasnya, pas lagi ricuh, tangannya Jeffrey kegigit zombie. Sementara itu, Matt sama Jim lagi jalan-jalan di kantor polisi, dan mereka nemuin rekan kerja yang udah pada jadi zombie. Mereka langsung kabur, dikejar-kejar zombie. Jim ketangkap zombie, tapi mereka berhasil lolos dan naik ke perahu lain buat kabur. Untungnya zombie-zombinya nggak ngejar, mungkin mereka nggak bisa berenang. Jim minta Matt bunuh dia aja sebelum telat, tapi Matt gak tega ngebunuh teman sendiri. Balik lagi ke bengkel, Cole langsung potong jari Jeffrey yang kena gigitan biar infeksinya nggak nyebar. Terus dia ngusulin ide pakai helikopter buat nganterin semua orang, bolak-balik gitu. Tapi Joe nggak suka idenya, takut pilotnya nggak balik lagi, dia milih naik van aja sama Angela. Cole nggak mau, sehingga terjadi cekcok lagi di antara mereka. Angela pergi biar nggak ikutan emosi, terus Cole nyusul buat nunjukin ID kantornya, bilang cuman Angela yang bisa ngehentiin wabah ini. Angela sebel banget jadi kelinci percobaan, dia pergi ke ruangan lain buat mikir-mikir dulu. Nggak lama kemudian, Joe nyusul buat nenangin dia. Angela cerita soal kemungkinan vaksinnya, terus ngaku kalau dia lagi hamil dan mau ngejaga bayinya. Joe langsung janji bakal jadi bapak yang baik dan akhirnya mereka baikan. Cole nguping pembicaraan itu dari balik pintu, terus dia flashback ke masa dia harus ngebunuh cewek hamil, cuman gara-gara disuruh. Habis itu, Cole ngumumin mereka bakal pergi pakai van-nya Steve. Pas lagi siap-siap, Joe bilang ke Cole kalau dia nggak bakal biarin anak dan istrinya jadi kelinci percobaan. Tiba-tiba, gerombolan zombie jebol masuk. Lavinia sama Jeffrey langsung nyekap Kate biar bisa naik helikopter duluan. Zombie-zombie masuk ke bengkel, Cole langsung nyoba ngelawan, bunuhin mereka pakai kapak sama pistol. Sementara Angela sama Joe bawa van dan yang lain pada ngacir. Pas dikepung, Cole nembak drum bensin dan langsung meledak. Tapi sayangnya,
zombie masih aja datang, sehingga Cole terpaksa kabur pakai motor. Sementara itu, Matt sama Jim berhasil nyampe di tempat ketemuan, tapi Matt terpaksa ninggalin Jim di kapal karena Jim udah mulai berubah jadi zombie. Matt langsung lari ke helikopter, tapi taunya malah ada darah di mana-mana dan kokpitnya kosong. Dia langsung menghubungi markas pakai radio di helikopter, terus dikasih tahu kalau dia cuma punya waktu 12 jam buat nyampe ke tempat evakuasi. Tiba-tiba Jim nyerang Matt. Matt gak tega bunuh temennya sendiri, jadi dia kabur dan ngumpet sampai Jim pergi. Pas lagi nyari tempat persembunyian baru, kelompok mereka tiba-tiba diserbu zombie. Jeffrey sama Lavinia langsung sembunyi di dalam gedung, terus pas lagi ricuh, Steve malah kena gigit. Kate memohon-mohon biar dibolehin masuk, tapi Lavinia nolak mentah-mentah. Tapi Jeffrey merasa kasihan, jadi dia bukain pintu. Pas Kate masuk, dia nampar mereka berdua, ngomel-ngomel sama kelakuan mereka yang egois. Gak lama kemudian, Joe sama Angela datang juga. Joe langsung sedih banget ngeliat temennya sekarat. Cole juga nyampe, terus Joe ngancem dia pakai pisau, tapi Cole natap mata Joe dan tahu kalau Joe gak bakal tega ngebunuh orang. Terus Cole ngasih pistolnya ke Joe buat dikasih ke Steve. Pamitan sama Steve sebelum Steve bunuh diri, biar gak berubah jadi zombie. Abis itu, Cole bawa kelompoknya kabur pakai van, tapi baru aja jalan beberapa kilo, Angela minta berhenti karena dia berubah pikiran. Cole berusaha ngingetin dia kalau Angela satu-satunya harapan umat manusia, dan tiba-tiba ada gerombolan zombie datang lagi. Cole langsung tancap gas buat kabur, tapi jalanannya rusak banget, sehingga van-nya kemudian nabrak. Joe nyolong pistol Cole pas semua lagi panik, terus mereka ninggalin mobil, tapi Kate gak bisa ikut, karena ada besi yang nancep di lehernya. Pas gerombolan zombie nyampe van, mereka langsung nyerbu Kate. Abis itu, Joe ngancem Cole pakai pistol, bilang Angela bakal ikut dia. Tapi kematian Kate bikin Angela berubah pikiran, dia mutusin buat ikut keilmuan aja. Cole kemudian mukul Joe sampai pingsan dan kemudian digendong. Akhirnya mereka nyampe di tempat helikopter, tapi pilotnya udah ngacir. Mereka kemudian ketemu sama Matt, terus Matt bilang kalau zombinya takut air, jadi mereka bisa kabur pakai kapalnya. Pas lagi jalan ke sungai, jarinya Jeffrey yang kegigit tadi terlihat udah mulai ngerubah dia jadi zombie. Mereka mau bunuh Jeffrey, tapi Lavinia malah nyandra Angela, minta Cole bantuin suaminya. Untungnya, Joe mukul Lavinia dari belakang buat nyelamatin Angela, terus Cole nembak kaki Lavinia biar nggak bisa ngejar. Suara tembakannya kedengeran sama gerombolan zombie yang langsung nyerbu pasangan itu dan ngehabisin mereka berdua. Sisa kelompoknya akhirnya berhasil nyampe ke sungai, tapi Jim tiba-tiba nyerang Matt. Joe langsung mendorong zombinya dan mulai berantem sama Jim, dan akhirnya Jim bisa dikalahin meskipun dengan susah payah. Tapi sayangnya, Joe kena gigit juga, jadi dia nyuruh si kakak beradik itu buat pergi tanpa dia. Angela pamitan sama Joe, terus dia sama Matt kabur naik kapal. Abis itu, Cole sama Joe balik ngelawan lagi. Gerombolan zombie langsung mengejar mereka. Mereka berusaha ngelawan sebisa mungkin, tapi Joe kesakitan gara-gara virusnya dan akhirnya mati juga. Cole berhasil ngedorong zombie yang cukup banyak dan ngumpet di dalam gedung, terus ceritanya balik lagi ke awal. Dia mutusin gak pakai suntikan terakhirnya sebagai hukuman atas kekacauan yang dia bantu ciptain. Terus dia ngambil gergaji mesin dan balik keluar buat ngelawan semua zombinya. Malam-malam di Inggris, 3 aktivis hak asasi hewan nyelonong masuk ke Cambridge Primate Research Center, tempat simpanse lagi diuji coba pakai video-video kekerasan manusia. Pas aktivis lagi jepret-jepret foto, seorang ilmuwan nemuin mereka dan buru-buru mau manggil satpam. Sayangnya, si aktivis berhasil nyegat dia tepat waktu, terus nyekap dia. Si ilmuwan mohon-mohon sama mereka, soalnya simpanse-simpanse itu kena virus ganas namanya Rage, yang nularnya cepet banget. Tapi para aktivis ini pada nggak percaya, terus ngelepasin salah satu simpanse. Dan bener aja, si simpanse langsung nyerang dan gigit si cewek. Sementara simpanse lain pada ngamuk di kandang, si cewek mulai muntah darah ke lantai dan ke muka temennya. Ilmuwan bilang mereka harus bunuh dia, tapi udah telat. Si cewek berubah jadi zombie dan nyerang semua orang di ruangan itu. 28 hari kemudian, Jim bangun dari koma di rumah sakit. Dia keluar kamar, celingak-celinguk nyari orang, tapi nihil. Yang ada cuma kekacauan di mana-mana. Habis sambil minum dari mesin minuman, dia keluar gedung buat eksplorasi London. Ternyata sama aja, kotanya kosong melompong, cuman ada puing-puing di mana-mana. Pas nemu koran, dia baru tahu kalau warga Inggris udah pada ngungsi massal. Di papan pengumuman gede, ada ribuan pengumuman orang hilang. Jim masuk ke gereja, nemuin pesan-pesan aneh di dindingnya.
Pas nyampe di ruang utama, dia kaget banget ngelihat isinya mayat-mayat busuk semua. Dia nyoba manggil-manggil, dan ada beberapa orang tiba-tiba gerak, natap dia dengan ekspresi datar. Tiba-tiba pastornya muncul, tapi ternyata udah jadi zombie dan mau nyerang Jim. Jim nyoba ngehantam dia pakai tas isinya minuman, tapi nggak mempan, jadi Jim langsung lari aja. Zombie-zombie lainnya juga pada keluar dari gereja, ikutan ngejar Jim. Jim lari sekenceng-kencengnya sampai pom bensin. Di sana ada 2 orang, yaitu Mark sama Selena, mulai ngelemparin bom molotov ke zombie-zombie itu sampai bikin pom bensinnya meledak. Setelah itu, mereka bawa Jim ke markas mereka, toko permen terbengkalai di bawah tanah London. Pas Jim cerita dia koma gara-gara kecelakaan mobil, Selena ngasih tahu kalau ada virus ganas yang lolos dari pusat penelitian dan nyebar nggak terkendali, bikin orang jadi zombie dan ngancurin negara Inggris. Kebanyakan orang udah mati atau kena virus, tentara kewalahan, pemerintah juga udah bubar. Jim pengen ke rumah ortunya buat ngecek keadaan mereka, meskipun Selena udah ngingetin kalau kemungkinan besar mereka udah mati. Akhirnya Selena sama Mark setuju buat nemenin Jim, biar mereka tetap bareng-bareng. Paginya, 3 sekawan ini jalan pelan-pelan ngelewatin London yang udah sepi banget, tapi mereka bisa nyampe rumah ortunya Jim dengan selamat. Jim sedih banget pas tahu ortunya udah bunuh diri biar nggak jadi zombie. Jim sedih banget, Selena sama Mark nyoba nenangin dia. Mereka bilang, harusnya Jim bersyukur keluarganya meninggal dengan tenang, soalnya mereka harus ngelihat keluarga mereka sendiri berubah jadi monster. Mereka nginep di rumah itu, tapi Jim gak bisa tidur, terus nontonin video-video lama keluarganya. Tiba-tiba 2 zombie lompat masuk lewat jendela buat nyerang Jim. Jim ngelawan mati-matian sambil teriak-teriak, bikin Mark sama Selena langsung datang membantu. Mereka berdua ngalahin 2 makhluk itu dengan brutal. Abis itu, Selena ngecek Jim, mastiin dia nggak kena gigit dan nggak ada setetes pun darah zombie masuk ke mulutnya. Tapi sayangnya, ternyata si Mark yang justru kena, luka di lengannya penuh darah zombie. Tanpa ragu-ragu, Selena langsung bacok Mark sampai mati pakai goloknya. Terus bilang mereka harus segera pergi karena zombie bakal datang lagi. Setelah mandi, ganti baju, dan ngumpulin perbekalan yang mereka bisa temuin di rumah itu, Jim sama Selena cabut dari situ. Selena ngingetin Jim, kalau ada yang kena infeksi, harus langsung dibunuh, nggak peduli saudara atau teman. Nggak lama kemudian, mereka lihat lampu-lampu kedap-kedip dari apartemen deket situ, terus mereka pergi ngecek. Gedungnya udah hancur banget dan lobinya penuh gerobak, mereka panjat aja gerobaknya buat nyampe tangga. Tangganya banyak banget, pas berhenti istirahat, mereka dengar teriakan zombie yang udah masuk ke gedung. Zombie-zombinya juga lompat-lompatin gerobak buat naik tangga, jadi Jim sama Selena buru-buru naik ke atas. Habis naik beberapa lantai, mereka kaget ada cowok pakai baju pelindung menghalangi jalan, terus ngasih tahu nomor dan lokasi apartemennya. Si cowok ini malah berantem sama zombie-zombie, ngehadang pakai perisai sambil mukul-mukulin pakai tongkat. Jim sama Selena nyampe apartemennya, tapi cewek di dalamnya nggak mau bukain pintu sampai si cowok balik dengan selamat. Begitu semuanya udah masuk, Frank sama anaknya, yaitu Hannah, ngenalin diri, nyapa mereka dengan ramah. Ini adalah apartemen yang lampunya nyala-nyala tadi, dan Frank seneng banget sinyalnya akhirnya narik perhatian orang lain. Besoknya, Frank ngasih lihat semua panci di atap ke Jim, bilang udah lama nggak hujan. Perbekalan makin menipis tiap hari, kalau gini terus mereka nggak bakal bisa bertahan lama di apartemen ini. Terus, Frank kasih denger siaran radio militer yang berulang-ulang, bilang kalau tentara nawarin perlindungan buat yang selamat di luar Manchester. Bahkan ngasih tahu kalau mereka udah punya jawaban buat virusnya. Frank pengen ke sana, tapi Selena curiga. Takutnya jebakan atau rekaman lama yang udah nggak berlaku lagi. Hannah kasih pidato yang bikin baper, akhirnya semua yakin buat nekat nyoba. Terus mereka naik taksinya Frank buat ke Manchester, bawa semua perbekalan yang mereka bisa. Pas ngelewatin London, mereka ngelihat semua kehancuran sama mayat-mayat berserakan di jalan. Pas nyoba lewat terowongan, jalannya diblokir mayat sama mobil ringsek, tapi Frank nekat nerobos aja. Mereka berhasil lewatin reruntuhannya, tapi ban mobilnya kempes. Pas keluar buat ganti ban, mereka dengar suara aneh, terus tiba-tiba ratusan tikus lari ke arah mereka. Mereka pada sadar kalau zombinya juga pasti ikutan datang. Gak ada waktu buat pakai alat-alat, jadi orang dewasanya ngangkat mobilnya sementara Hannah ganti ban. Mereka udah bisa lihat bayangan zombie-zombie mendekat, terus zombie-zombinya manjat-manjatin mobil ringsek, tapi untungnya ban mobilnya berhasil diganti dan mereka berhasil kabur. Mereka nyetir selama beberapa jam, terus pas nyampe di pedesaan, mereka berhenti di warung burger buat ngambil bensin dari truk yang udah ditinggalin. Jim kepo, pengen masuk ke dalam dan nemuin keluarga yang udah mati. Tiba-tiba,
ada zombie anak kecil nyerang Jim. Dia pun terpaksa bunuh biar bisa selamat. Habis itu, mereka lanjut jalan lagi ngelewatin pedesaan, masih cakep banget pemandangannya. Pas berhenti makan malam, mereka ngeliatin kuda-kuda lari-larian kayak nggak ada beban hidup. Selena bilang ini lebih baik dari yang dia bayangin, dan dia nyium pipinya Jim. Malamnya, mereka nginep di kastil tua yang udah hancur. Hannah sama Jim nggak bisa tidur, terus bangunin Selena, nanya gimana caranya bisa tidur nyenyak. Selena ngasih obatnya ke mereka. Paginya, Jim kebangun dan ngeliat dia sendirian. Jim langsung panik. Tiba-tiba Frank bangunin dia, ternyata semua itu cuma mimpi buruk. Besoknya, mereka lanjut jalan lagi, dan mereka bisa lihat Manchester kebakar dari kejauhan. Akhirnya mereka nemuin blokade yang ada di pesan itu, tapi cuman ada truk sama peralatan militer, nggak ada orang sama sekali. Selena ngajak pergi aja, tapi Frank nggak mau nyerah, dia tetap nyari-nyari di area itu. Saking keselnya, pas dengar suara burung gagak, dia nendang tembok biar burungnya pergi. Tapi ternyata burungnya lagi makan zombie. Pas gerak, darahnya jatuh ke mata Frank. Frank langsung tahu apa yang bakal terjadi. Dia bilang ke Hannah kalau dia sayang banget sama dia, terus nyuruh Hannah buat jauhin dia. Hannah masih nyoba deketin, tapi pas virusnya mulai bereaksi, Frank ngedorong anaknya sampai jatuh. Terus dia mundur sambil mulai berubah jadi zombie. Selena nyuruh Jim buat bunuh Frank, sementara dia megangin Hannah. Tapi Jim gak tega bunuh temennya, dan dia malah diam aja. Untungnya ada tentara datang dan langsung nembakin Frank sampai mati. Abis itu, tentara-tentara itu bawa Jim, Selena, sama Hannah ke mansion aman di hutan, tempat beberapa tentara yang selamat bikin markas baru, lengkap sama pertahanan anti-zombie. Pimpinannya, Mayor West, nyapa mereka ramah dan nawarin makanan sama mandi. Abis pada beres-beres, Hannah ditinggal tidur, terus Selena malah nangis-nangis depan Jim. Jim nyoba nenangin dia pakai ciuman, awalnya Selena balas juga, terus dia sadar dan langsung pergi. Terus Jim nyamperin Mayor West, nanya soal jawaban atas infeksi yang diomongin di pesan radio itu. Tapi ternyata mereka nggak punya obat ataupun vaksin. West malah bilang jawabannya adalah semua rencana keamanan ekstra yang udah dipasang di sekitar rumah dan stok makanan di dapur. West juga bilang dia bahkan nangkep satu tentara zombie yang dirantai di halaman buat diteliti. Jim ngerasa itu kejam banget, tapi West bilang dia pengen tahu apa yang bikin zombie mati kelaparan. Siapa tahu itu adalah jawaban yang mereka butuhin. Malamnya, kelompoknya Jim makan bareng sama tentara-tentara, tapi mereka agak gimana gitu lihat kelakuan tentara yang kasar banget. West ngehujat cowok yang masak gara-gara salah dikit, dia juga nganggap Hannah bisa gantiin tugas masak. Tiba-tiba alarm bunyi, semua tentara langsung keluar buat ngelindungin mansion dari serangan zombie. Pasukannya cepat banget ambil posisi, terus nembakin zombie sampai mati. Mereka juga pakai senjata canggih yang bikin ledakan gede, ngalahin musuh cuman dalam beberapa menit doang. Pas balik ke dalam, Mitchell nyoba macem-macem sama Selena, dan Jim langsung nolongin. Tapi Mitchell gampang banget ngalahin Jim, terus Sersan Farrell harus nonjok Mitchell biar berhenti. West kemudian datang dan nyuruh semua orang bersihin mayat-mayat zombie, abis itu dia ngobrol 4 mata sama Jim. West cerita kalau beberapa hari lalu dia nemuin tentara namanya Jones mau bunuh diri karena ngerasa nggak ada harapan. Buat ngasih harapan lagi, West janjiin pasukannya bakal bawa cewek-cewek buat berkembang biak setelah berhasil ngebunuh semua zombie. Dan itulah tujuan sebenarnya dia ngirim pesan radio itu. Denger itu Jim langsung kaget, buru-buru nyari Hannah sama Selena buat diajak kabur, tapi mereka malah dikeroyok sama para tentara. Farrell nyoba belain mereka, dia juga nggak setuju sama rencana gila West, tapi dia malah ikutan ditangkap. Jim sama Farrell dikurung bareng, terus Farrell bilang kalau infeksinya nggak mungkin nyebrang laut, jadi pasti dunia luar baik-baik aja, dan cuman Inggris yang diisolasi biar infeksinya nggak nyebar. Dengar itu Jim jadi punya sedikit harapan. Paginya, Mitchell sama Jones bawa tahanan ke hutan buat dieksekusi di dekat tumpukan mayat. Farrell ngomel-ngomel karena mereka begitu tega sama temannya sendiri, terus mereka pada ribut. Jones mau nembak aja biar cepet, tapi Mitchell mau nusuk-nusuk biar puas. Jones yang gak sabaran, langsung nembak aja. Farrell tewas, tapi tangannya Mitchell kena tembak juga. Pas Mitchell lagi ngamuk-ngamuk ke Jones, Jim langsung menghilang. Begitu tentara-tentara itu sadar, mereka langsung nyariin Jim. Tapi ternyata dia pura-pura jadi mayat di tumpukan mayat-mayat. Jim akhirnya berhasil kabur dengan cara ngeloncatin tembok, ninggalin bajunya di situ. Tentara-tentara lihat, tapi mutusin buat biarin aja. Mereka mikir Jim gak bakal selamat dari zombie-zombie di luar sana. Pas Jim kabur ke hutan, dia keselip dan jatuh. Pas ngeliat ke atas, dia kaget banget lihat ada jet terbang lewat. Berarti teorinya Farrell itu bener,
kalau dunia luar baik-baik aja. Di mansion, para tentara itu mau ngasih Selena sama Hannah gaun cantik-cantik, persiapan buat malam pertama gitu. Selena nyoba ngelawan, tapi percuma, jadi dia ganti taktik. Dia nyium salah satu tentara sambil ngegombal, minta waktu buat ganti baju dengan tenang. Tentara-tentara itu nurut aja, dan setelah mereka keluar, Selena ngasih Hannah obatnya dia, biar pengalamannya nggak terlalu traumatis. Tapi si tentara nggak sengaja nguping percakapan mereka, terus langsung masuk lagi ke kamar. Tapi belum sempet ngapa-ngapain, alarmnya bunyi lagi. Ternyata Jim yang nyalain alarmnya dengan sengaja di blokade itu. Gak lama kemudian, Wes sama satu tentara datang dan nyari-nyari di sekitar situ. Jim pelan-pelan ngendap-ngendap, terus nyerang si tentara sampai pingsan. Pas Wes sadar temennya hilang, dia celingukan dan nemuin mayatnya di dalam jeep. Karena ketakutan, dia pun langsung nembak-nembakin gak jelas. Terus dia coba kabur pakai jeepnya, tapi ternyata mobilnya udah dirusak. Pas banget saat itu ada zombie loncat ke atas mobil. Wes langsung nembak dia sebelum keluar dan bunuh zombie-zombie yang lain. Setelah selesai, dia langsung balik lari ke mansion. Sementara itu, Jim juga balik ke mansion. Pakai senjata yang dia colong dari jeep, dia ngelepasin zombie yang dirantai, terus si zombie langsung lompat ke jendela, nyerang tentara-tentara yang jagain cewek-cewek itu. Selena langsung bawa Hannah pergi, zombinya muntahin darah ke tentara dan ngejar Jones. Si tentara pertama akhirnya juga jadi zombie. Selena sama Hannah nyoba keluar dari rumah, tapi dihadang sama Mitchell. Tiba-tiba Jones lari lewat dikejar zombie, jadi Mitchell nyuruh tentara buat ngejar mereka, sementara dia ngurusin cewek-cewek. Jones berhasil ngumpet di dapur, pas zombie mau nangkep dia, temennya Mitchell datang buat nembak zombinya, tapi dia malah ditubrukin sama zombie baru, dan akhirnya ketularan juga. Jim seneng banget ngeliatin ini semua dari jendela, sementara Jones nangis di dalam lemari karena nggak bisa bantu. Setelah zombie-zombie pergi, Jones nyoba kabur, tapi ketemu Jim dan langsung dibunuh. Abis itu, Jim masuk ke pintu rahasia buat ngumpet dari zombie-zombie yang pada naik tangga. Di lantai atas, Hannah berhasil kabur dari Mitchell dan masuk ke ruang ganti. Dia nemu foto bokapnya di antara barang-barangnya. Pas denger ada zombie dateng, dia ngumpet di balik cermin. Zombinya bingung sama bayangannya sendiri dan akhirnya pergi. Sementara Jim lari-lari di mansion nyariin cewek-cewek itu. Dia masuk ke kamar, terus nemuin tentara lagi ngumpet karena pelurunya habis. Jim cuek aja sama permintaan tolongnya, langsung loncat keluar jendela, ngebiarin tentaranya dimakan zombie. Sambil lari di atap, Jim ngeliat kamar tempat Mitchell mau macem-macem sama Selena, terus dia masuk lewat jendela. Mitchell langsung nyekap Selena, tapi Jim tetap lompat ke dia, bikin Mitchell ngelepasin Selena, terus menghajar dia habis-habisan. Mitchell nggak sempat ngelawan, kepalanya langsung dibenturin ke tembok sama Jim, terus dibanting ke lantai sampai matanya hancur. Selena yang lihat kejadian itu langsung ambil goloknya, hampir aja ngebunuh Jim, karena dia ngira Jim juga zombie. Tapi untungnya dia ragu-ragu dikit, terus Jim bisa buktiin kalau dia baik-baik aja. Tapi tiba-tiba Hannah ngehantam Jim pakai vas bunga. Dia juga ngira Jim udah ketularan. Untungnya Jim baik-baik aja dan mereka bertiga langsung kabur dari gedung itu. Pas mau naik taksinya Frank, ternyata ada Wes di dalamnya. Dia mau balas dendam buat anak buahnya, terus nembak Jim. Hannah langsung mengemudikan taksi mundur nabrak gedung. Zombie yang tadi dirantai berhasil mecahin kaca belakang, terus nyeret Wes keluar. Hannah langsung tancap gas bawa Jim sama Selena, sambil si zombie ngebunuh Wes. Gerbang mansionnya udah dikunci, tapi Hannah langsung nerobos aja. Ingatan Jim agak kabur dengan apa yang terjadi setelahnya, tapi dia inget Selena ngasih dia CPR di rumah sakit, sambil nangis-nangis minta dia bertahan hidup. 28 hari kemudian, kita lihat trio ini udah tinggal di desa. Selena sibuk jahit kain banyak banget, terus pas dengar suara pesawat, mereka lari keluar sambil bawa kain-kain itu. Ternyata Selena bikin tulisan gede banget dari kain buat minta tolong. Pesawatnya ngeliat tulisan itu, terus puter balik buat nyelamatin mereka. Di tengah kota, makhluk kayak zombie yang dipanggil Rotters lagi pada ngamuk, ngebunuh dan makan orang di mana-mana. Semua orang pada lari nyari tempat ngumpet, tapi ada satu reporter yang masih ngeyel ngeliput. Akhirnya, si Rotter nangkep dan ngebunuh dia sama kameramennya. Jalanan jadi ancur-ancuran, Rotter-Rotter ini juga kayaknya lumayan pinter, bisa mecahin jendela buat nyamber orang yang lagi ngumpet. Ada cewek nyoba mati-matian buat ngehindarin bahaya sambil teleponan sama anaknya, tapi sayangnya ada Rotter yang ngejar dia, dan akhirnya dia dimakan juga. Kejadian ini semua bermula 4 jam yang lalu. Zoe, mahasiswa kedokteran, sama teman-temannya lagi di lab. Terus dosen mereka nanya teori tentang penyebab kematian mayat busuk yang ada di depan mereka.
Zoe bilang itu influenza, tapi nggak tahu jenisnya apaan. Nggak lama kemudian, si dosen nyuruh Zoe ngambil sampel darah dari pasien yang antibodinya tinggi banget. Pasien itu bernama Max, pasien langganan yang terobsesi sama Zoe. Begitu Zoe mulai ngambil sampel, Max langsung mulai ngomong macem-macem yang bikin merinding, dan dia nggak mau nerima penolakan. Yang bikin Zoe jijik, dia bahkan bikin luka di lengannya dengan tulisan nama Zoe. Setelah Zoe ngambil sampel, Max pegang pahanya, bikin Zoe nggak nyaman banget. Untungnya, teman baiknya Zoe masuk dan langsung mengusir Max. Habis itu, Zoe ikut pesta mahasiswa kedokteran. Dia dengar mereka nyimpen Ciu di kamar mayat, terus dia ke sana buat bantuin bawa Ciu ke pesta. Pas masuk, nggak ada orang sama sekali, terus Zoe jalan hati-hati dan tiba-tiba ada mayat yang gerak. Tapi ternyata itu cuma temennya yang lagi iseng. Si cowok ngambil Ciu pertama dan langsung pergi, sementara Zoe ngambil yang kedua. Tapi tiba-tiba Max muncul lagi, bikin merinding. Zoe nyoba marah-marah, tapi nggak dipeduliin. Max malah ngomong kalau mereka punya ikatan batin. Zoe yang ketakutan langsung teriak minta tolong, tapi Max malah nonjok dia sampai jatuh. Terus dia nindih Zoe dan mulai buka-bukain baju Zoe. Pas Max lagi asik jilat-jilat mukanya Zoe, mayat dari kelas tiba-tiba bangun dan gigit Max. Zoe langsung lari balik ke pesta, ngasih tahu semua orang soal monster itu. Orang-orang pada nggak percaya sama dia, tapi mereka langsung pada kicep pas si profesor ternyata udah ketularan juga. Dia langsung gigit salah satu murid, pas rotor dari kamar mayat juga ikutan muncul dan langsung nyerang. Orang-orang pada teriak histeris dan lari tunggang langgang pas lihat para makhluk itu makan, atau bahkan muntahin cairan menjijikan ke muka orang-orang. Zoe manjat lewat jendela, nyoba nyelamatin sahabatnya, tapi si profesor keburu nyampe dan langsung gigit lehernya. Rotor-rotor lain ikutan nyerbu, Zoe cuma bisa ngeliatin sahabatnya dimakan dan berubah jadi zombie sebelum akhirnya kabur. 5 tahun berlalu, sekarang dunia udah berubah banget. Wabah rotor udah jadi pandemi global dan yang selamat cuma segelintir orang, mereka pada ngungsi di camp-camp khusus. Zoe untungnya selamat, dia ada di salah satu camp itu, terus ditugasin ke High Rock Bunker, markas militer intelijen dan pengintaian di pegunungan. Markasnya dikelilingin pagar tinggi dan para tentara pada nembakin rotor kalau deket-deket. Misi Zoe itu ngumpulin informasi tentang rotor buat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit alias CDC, meskipun udah setahun mereka nggak ada kabar. Letnan Miguel ngerasa penelitian Zoe itu cuma buang-buang waktu, tapi Zoe tetap optimis dan nggak pernah berhenti nyari solusi bareng asistennya, yaitu Alice. Berkat ilmu kedokterannya, Zoe diangkat jadi dokter di markas itu. Suatu pagi, Zoe ngecek anak kecil bernama Lily yang masih sakit meskipun udah dikasih obat. Abis diperiksa dengan seksama, Zoe langsung nemuin Miguel dan Dewan buat ngasih tahu kalau Lily kena pneumonia bakteri. Zoe pengen pergi ke lab medis lamanya di universitas buat ngambil perbekalan biar nyawa Lily bisa diselamatin. Awalnya Miguel nolak, katanya terlalu berisiko pergi jauh-jauh, cuma buat satu orang. Zoe marah, dia bilang kalau infeksinya bisa nyebar ke bunker dan ngebunuh semua orang yang tersisa. Miguel yang nggak punya pilihan lain, akhirnya dia pun setuju. Abis rapat, Zoe dikunjungin sama Baka, adiknya Miguel, yang juga pacarnya Zoe. Mereka mulai mesra-mesraan, tapi pas mau lanjut, Zoe yang trauma sama serangan Max, dia pun ngehentiin perbuatan mereka tanpa ngasih penjelasan. Besoknya, Zoe berangkat sama 2 tim yang dipimpin Baka. Di luar markas, ada beberapa rotor mati, tapi selama perjalanan hampir nggak ada tanda-tanda kehidupan lain. Di tengah jalan, salah satu mobilnya mogok, mereka pun terpaksa berhenti buat benerin. Hutannya lumayan lebat, jadi mereka bakal kesulitan ngelihat kalau ada rotor datang, sehingga mereka harus buru-buru. Tapi sayangnya, sampai udah malam, mobilnya pun belum juga kelar. Tiba-tiba mereka dengar suara geraman sama gemerisik dari hutan, bikin mereka tegang banget. Untungnya, mobilnya udah kelar dibenerin, dan semua orang langsung masuk ke dalam mobil. Pas digas mobilnya nggak mau nyala, terus ada rotor nongol di jendela. Tapi untungnya mobilnya akhirnya nyala juga, dan tim ini berhasil kabur dengan selamat. Beberapa jam kemudian, mereka nyampe di universitas. Baka langsung bagi-bagi timnya jadi beberapa kelompok. Setengah tim jaga-jaga di pintu masuk, setengahnya lagi ngawal Zoe di dalam gedung. Mereka ngelihat banyak darah dan barang-barang ancur di mana-mana, tapi untungnya apoteknya masih terkunci aman. Zoe tahu passwordnya dan langsung dibuka, timnya langsung ambilin banyak banget obat buat di markas. Pas mau keluar, Zoe nemuin lab lamanya dan berhenti sebentar, sementara yang lain lanjut duluan. Dia ngambil foto-foto lama dan beberapa barang yang bisa bantuin penelitiannya. Tiba-tiba pintu belakang kebuka dan muncul rotor dari baliknya. Zoe langsung nembak buat nakut-nakutin,
dia langsung lari balik ke lorong dan nutup pintu di belakangnya. Biar aman, Zoe nembak beberapa kali lagi dan lanjut lari, tapi tali rambutnya jatuh. Dan ternyata rotor dari lab tadi adalah Max. Dia nemuin tali rambut Zoe dan langsung kenal sama baunya. Suara tembakan Zoe bikin rotor lain di gedung itu pada keluar juga, sampai ada yang jatuh dari tangga saking brutalnya. Timnya Baka juga dengar suara ribut dan nyoba nyariin Zoe, dan untungnya ketemu duluan sama Zoe. Mereka siap-siap mau cabut, tapi rotor keburu nyampe dan langsung gigit Frank. Yang lain nyoba nembakin si rotor, tapi justru makin banyak yang datang dan nyerang Frank. Frank pun kemudian nyuruh timnya pergi tanpa dia. Sementara yang lain lari keluar gedung, Frank pakai sisa tenaganya buat nembak dan nusuk sebanyak mungkin rotor. Paginya, timnya nyampe juga di bunker, tapi mereka nggak nyadar kalau Max ternyata nyusup di bawah mobil. Pas Miguel sama penjaga lagi sibuk sama laporan Baka, Max langsung pergi tanpa ketahuan. Miguel ngomel-ngomel karena kehilangan satu tentara, terus pacarnya Frank malah nyalahin Zoe, nuduh dia penyebab pacarnya mati. Di antara pepohonan, Max ngumpet dan ngeliatin anak-anak main bola di luar pagar. Gak lama kemudian, seorang penjaga nyuruh anak-anak masuk, tapi satu anak ketinggalan karena bolanya menggelinding jauh. Pas si anak mau ngambil bolanya, penjaga nemuin dia dan nyuruh masuk ke dalam, janji bakal ngambilin bolanya. Lihat kesempatan, Max langsung loncat nyerang si penjaga dan ngebunuh dia dalam hitungan detik. Terus dia lari ke bunker, berhasil nyelip masuk tanpa ketahuan sebelum pintunya dikunci. Di dalam, tentaranya banyak banget, jadi Max ngumpet di ventilasi udara, terus pakai bau tali rambut buat ngelacak keberadaan Zoe. Sementara itu, Zoe buru-buru ngasih obat ke Lily. Pas balik ke kamarnya, Max akhirnya ngeliat dia. Dia nguntit Zoe, tapi langsung kicep pas lihat Baka nyamperin Zoe duluan. Mereka ngobrol dan ciuman, bikin Max panas hati banget karena cemburu. Di saat yang sama, di ruang pemeliharaan, bokapnya Lily dengar suara dari ventilasi, dikiranya tikus. Dia nyoba manjat ke ventilasi, tapi dia justru ketemu dengan Max yang langsung nyerang dia. Gak lama kemudian Wendy, nyokapnya Lily, nyariin suaminya, terus ngeliat ada darah di tutup ventilasi. Pas dibuka, mayat suaminya jatuh keluar. Dia langsung teriak ketakutan dan langsung kabur. Tapi sayangnya, Max berhasil ngejar dia dan langsung banting-banting tubuhnya sebelum akhirnya bawa dia pergi. Sementara itu, Zoe sedang lihat keadaan Lily yang kini udah baikan. Dan semua kegiatan Zoe itu sedang dipantau sama Max dari dalam ventilasi. Pas Zoe keluar kamar, Max nongol dan ngalangin jalannya. Zoe langsung lari dan berhasil nyalain alarm penyusup sebelum Max mepet dia di pintu yang kekunci. Max nunjukin nama Zoe di lengannya, bikin Zoe akhirnya sadar siapa dia. Terus, Max dorong Zoe ke pintu, tapi nggak digigit, cuman mainin perkakasnya doang. Untungnya ada tentara yang datang dan nembakin Max sampai roboh. Zoe tiba-tiba pasang badan, minta tentara jangan bunuh Max, soalnya Max masih hidup dan punya pikiran, jadi dia bisa jadi petunjuk buat penelitiannya. Baka langsung lempar jaring ke Max, terus dibantuin sama timnya buat merantai Max di lab. Pas Miguel tahu, dia langsung marah-marah, tapi Zoe buktiin ini terobosan penting dengan nyodorin lengannya ke Max, dan Max ternyata nggak ngegigit. Zoe yakin ada sesuatu di otak Max yang masih berfungsi dan bisa bantu dia bikin vaksin. Miguel masih nggak percaya sama omongan Zoe, tapi pacarnya Frank kebetulan nguping. Terus dia minta Miguel biarin aja rotornya, biar kematian Frank nggak sia-sia. Akhirnya Miguel ngalah, ngizinin Zoe simpen Max, tapi ngasih perintah ke tentara buat nembak kalau ada tanda-tanda bahaya sedikit apapun. Beberapa waktu kemudian, Alice sama Zoe lagi ngeliatin scan data vitalnya Max. Terus nemuin kalau beberapa bagian tubuhnya udah mati, tapi jantung, mata, sama otaknya masih berfungsi kayak manusia. Buat ngerti kenapa, mereka butuh sampel darahnya Max. Alice jagain sambil nodongin pistol, Zoe deketin Max, pura-pura ngegodain sambil ngambil sampel darahnya. Si Max sampai jilat-jilat mukanya Zoe, sambil manggil-manggil namanya. Siangnya, Baka nyamperin Zoe, bikin Max marah. Zoe jelasin kalau darahnya Max itu tinggi banget hormonnya, yang mungkin bisa ngestop virusnya. Tapi dia nggak tahu hormon dari kelenjar mana, jadi dia butuh sampel virus dari rotor yang masih hidup buat bandingin perbedaannya. Baka nggak gitu suka sama idenya, tapi Zoe berhasil ngeyakinin dia kalau nggak ada pilihan lain. Mereka nunggu sampai cukup gelap buat ambil sampel, tanpa bilang-bilang ke Miguel. Baka bawa tim ke gerbang utama, terus hati-hati ngebiarin satu rotor masuk, langsung ditangkap dan ditahan. Zoe cepet-cepet ngambil sampel darah, terus Baka nembak kepalanya si rotor. Mereka ngebiarin satu rotor lagi masuk, tapi tahu-tahu makin banyak rotor ngumpul di gerbang. Akhirnya tentara-tentara udah nggak kuat nahan lagi, rotor-rotor langsung menyerbu masuk.
lompat-lompatan ke orang-orang buat makan dan bunuh tanpa ampun. Tentara lainnya nembakin dan ngebunuh beberapa rotor sebelum kabur ke mobil mereka. Alice lagi di belakang kemudi, tapi sebelum bisa tancap gas, ada rotor yang gigit lengannya. Rombongan rotor ngelihat mobil pergi dan langsung mengejar mereka. Di bunker, Miguel lagi nyariin Zoe, terus ngelihat Max dan nama Zoe yang ada di lengannya. Miguel jadi ngira kalau Max itu selingkuhannya Zoe, dan Zoe cuman manfaatin Max buat kepentingan pribadi. Pas itu juga, alarmnya bunyi, Miguel langsung lari ke pintu bunker. Dia sama tentara lain nembakin rotor-rotor biar nggak masuk, dan akhirnya berhasil nutup gerbang sebelum mereka ikutan masuk. Miguel langsung marah-marah ke semua orang, terus dia ngeliat bekas gigitan di lengan Alice. Miguel langsung ambil pistolnya, tapi Zoe buru-buru bilang infeksinya belum nyebar dan butuh waktu. Karena gigitannya bukan di kepala, jadi vaksinnya bisa nyembuhin Alice. Tapi Miguel nggak percaya vaksinnya bakal berhasil, jadi dia langsung nembak kepalanya Alice. Zoe marah, tapi Miguel nodongin pistol ke dia juga. Untungnya Baka nenangin dia. Sebelum pergi, Miguel ngasih Zoe waktu 12 jam buat nyelesain eksperimennya, abis itu dia bakal bunuh Max juga. Baka nyusul Miguel ke kantornya, nanyain soal sikapnya. Miguel cerita soal nama di lengannya Max, terus nuduh Zoe selingkuh. Dia mikir Zoe punya motif tersembunyi. Baka yang bingung kemudian pergi nyamperin Zoe buat minta penjelasan. Zoe akhirnya cerita apa yang Max lakuin ke dia, sama gimana dia harus hidup dengan trauma itu. Dia sakit hati banget pas Baka nggak percaya sama dia, jadi dia langsung pergi. Di lab, Zoe lanjutin penelitiannya, sementara 2 tentara bawain dia minum. Salah satu tentara terlalu deket sama Max, terus ngehina dia, bikin Max ngamuk, cekik lehernya, dan kepalanya dibenturin ke dinding. Tentara satunya langsung misahin mereka, tapi Max malah nyolong kunci rantai pas mereka lengah. Pas tentara-tentara itu pergi, Max terus-terusan manggil nama Zoe, bilang Zoe itu miliknya. Tapi Zoe cuek aja, lanjut ngerjain penelitiannya. Beberapa jam dan banyak tes kemudian, Zoe berhasil mastiin kalau darahnya Max bisa nahan virus dan bisa dipakai jadi vaksin. Bahkan yang udah terinfeksi juga bisa ngelawan virus sebelum nyampe ke otak. Tapi tiba-tiba Max berhasil bebas dari rantai pakai kunci yang dicolong tadi, terus mulai mencekik Zoe. Zoe langsung ambil botol bahan kimia, terus dilemparin ke mukanya Max dan langsung kabur. Zoe langsung nemuin tentara-tentara, nyuruh mereka ke lab, tapi ternyata Max udah lari. Timnya langsung nyalain alarm lagi, nyuruh warga diam di tempat. Lily jadi ketakutan dan nyari orang dewasa, tapi dia malah nemuin Wendy yang udah jadi rotor. Terjadi aksi kejar-kejaran, terus Lily nabrak tentara, yang langsung diserbu sama Wendy dan digigit. Lily kejebak di pojokan, tapi sebelum Wendy bisa ngebunuh dia, Max muncul dan ngebunuh Wendy duluan. Di tempat pengungsian, Miguel ngasih tahu warga sipil kalau semuanya udah aman biar pada tenang. Terus dia nyuruh timnya Baka buat bunuh Max, meskipun vaksinnya belum jadi. Sementara itu, Zoe lagi nyari Lily dan ngikutin jejak mayat, sambil ngambil pistol dari tentara yang udah tewas. Akhirnya, dia nemuin Max yang nyulik Lily, terus minta Zoe buat ditukar sama si anak kecil. Zoe ngancem mau bunuh diri, Max marah dan hampir aja ngebunuh Lily. Tapi Zoe nurunin pistolnya dan Max ngelepasin Lily. Lily ngumpet di bawah mobil, Max nangkep Zoe sambil jambak rambutnya, terus buka gerbang biar rotor-rotor masuk. Beberapa rotor nyoba ngegigit Zoe, tapi Max ngelindungin dia. Tiba-tiba para tentara datang dan nembakin rotor-rotor itu sampai pada mati. Miguel langsung nembak Max dan Max ngelepasin Zoe. Tapi ada rotor yang nemuin Lily, terus dia lari keluar bunker, sementara Zoe ngikutin. Max juga ngikutin mereka, sementara para tentara terus nembakin rotor-rotor, tapi sayangnya jumlah mereka terlalu banyak. Rotor-rotor ngerubungin penjaga di pintu dan ngebunuhnya, mereka pun langsung masuk ke bunker dan mulai bantai orang-orang sipil. Satu persatu orang pada mati, sementara 2 penjaga di sana mati-matian ngebunuhin rotor sebanyak mungkin. Tapi nggak lama kemudian, mereka kewalahan. Salah satu tentara kena gigit di leher, jadi partnernya terpaksa nembak dia di kepala sebelum berubah jadi zombie. Di gerbang utama, Baka juga kena gigit di lengannya, terus dia nembak rotor terakhir. Miguel langsung nutup gerbang, Baka coba cegah dia karena Zoe masih di luar, tapi Miguel malah ngancam bakal nembak. Tiba-tiba 2 rotor muncul dari persembunyian dan nyerbu Miguel. Rotor ketiga nyerang Baka, yang nyoba ngelawan dan nembak dia sebelum ngebunuh 2 rotor lainnya. Rotor-rotornya akhirnya mati, tapi Miguel udah keburu tewas. Pas Baka buka pintu lagi, rotor lain muncul dan gigit dia lagi sebelum akhirnya ditembak. Sementara itu, Zoe nemuin Lily, terus mereka ngumpet di rumah kaca. Max ngeliat mereka dari jendela, langsung lari masuk ngikutin bau Zoe.
Dia nemu jaket Zoe di meja, tapi ternyata itu jebakan. Zoe keluar dari tumpukan tanah, terus nyerang dia pakai pisau kebun, robek perutnya Max dan penggal kepalanya. Abis itu, Zoe sama Lily balik ke dalam, nemuin Baka yang udah siap-siap mau bunuh diri. Zoe bujuk dia buat nunggu dulu, soalnya infeksinya belum nyebar, dia masih punya waktu buat nyelesain vaksinnya. Beberapa saat kemudian, di lab, Zoe nyuntikin vaksin percobaan pertamanya ke Baka. Dan ternyata vaksinnya berhasil. Sekarang Zoe bisa pakai antibodinya Baka buat bikin lebih banyak vaksin. Zoe kemudian ngirim pesan lewat radio, ngundang orang-orang datang ke bunker buat ngambil vaksin. Para survivor kini udah mulai bangkit lagi dan punya harapan lebih besar buat masa depan. Cerita dimulai di pabrik di Prancis. Ada beberapa buruh pada ngamuk di kantor bosnya, nuntut keadilan. Mereka mau si bos tanggung jawab atas kecelakaan yang bikin banyak pekerja luka-luka. Tapi si bos belagu itu malah ngeles, nggak mau disalahin, dan ogah ngasih ganti rugi. Para buruh pun ngamuk, ngerusakin kantor bosnya. Mereka amukin kantornya sampai berantakan abis, terus ngeroyok si bos. Polisi langsung datang, tapi tetap aja nggak bisa nenangin massa yang udah pada emosi jiwa. Salah satu buruh yaitu Mikal, saking marahnya ampe naik ke atas badan polisi, terus mencekik mereka. Ternyata pacarnya yaitu Karin juga jadi korban kecelakaan itu, jadi dia pengen balas dendam. Tapi dia langsung diringkus sama polisi lain, diborgol, terus ditangkap. Beberapa bulan kemudian, Mikal terlihat nongkrong santai di rumah. Dia baru keluar dari penjara, tapi nggak boleh keluar kota. Ada alat pelacak di kakinya buat mantau gerak-geriknya. Mikal juga udah cerai sama istrinya, yaitu Alice, dan sekarang tinggal sama Karin. Karin masih terkapar di kasur gara-gara cedera dari kecelakaan itu. Kita kemudian diperlihatkan sama Selma, anak Mikal dan Alice. Dulu dia sangat periang, tapi hidupnya jungkir balik gara-gara perceraian orang tuanya. Dia jadi jauh sama teman-temannya, terus dingin banget sama orang lain. Suatu hari pas lagi les berkuda, Selma ngeliat teman-temannya lagi nonton video penangkapan bokapnya. Mereka malah ketawa-ketawa dan ngeledekin kejadian itu. Selma langsung naik darah. Dia bales dengan cara ngolesin tai kuda ke muka temennya. Gara-gara kelakuannya ini, nyokapnya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Selma terus dikasih peringatan keras, kalau dia nggak berubah sikap, bakal dikeluarin dari sekolah. Malamnya, Selma pergi ke tempat bokapnya buat nginep weekend. Pas lagi nonton TV, dia kaget banget dengar berita kalau Amerika Latin lagi kena hujan yang 100 kali lebih asam dari biasanya. Ini gara-gara pemanasan global sama polusi yang udah bertahun-tahun. Hujan asam itu udah ngerusak hutan dan ngebunuh ribuan hewan. Ilmuwan pada bilang, tinggal tunggu waktu aja sebelum nyampe ke belahan bumi utara. Selma penasaran sama beritanya, tapi bokapnya langsung matiin TV, nyuruh dia nggak usah percaya sama omong kosong gitu. Malamnya, pas Alice lagi tidur, tiba-tiba hujan turun. Alice nyadar kalau jendela kamarnya Selma kebuka, terus dia tutup. Dia juga naruh handuk di lantai buat nyerap airnya. Tapi dia nggak sadar kalau warna handuknya berubah, di mana itu disebabkan oleh air asam. Paginya, hujannya udah berhenti, tapi masih mendung banget. Udah ada beberapa kejadian orang-orang pada cedera kena hujan, jadi negara langsung menetapkan siaga 1. Pas Alice akhirnya baca berita, dia langsung khawatir banget sama anaknya yang baru aja berangkat sekolah. Alice panik, langsung coba telepon Selma, tapi nggak nyambung-nyambung. Udah hopeless banget, dia nelponin Mikal, terus ngasih tahu keadaan darurat ini. Mikal juga ikutan khawatir, akhirnya mereka mutusin buat pergi ke sekolah Selma bareng-bareng dan bawa pulang anaknya. Tapi nahas banget, pas nyampe sekolah, mereka malah dikasih tahu kalau murid-murid sedang naik kuda di hutan. Mereka berdua langsung lari ke sana, dan terlihat ratusan orang tua lain juga lagi nungguin anaknya, bikin macet parah. Alice turun dari truk, terus ngeliat ada awan gelap ngumpul di atas mereka. Alice dan Mikal langsung keluar dari jalan raya, buru-buru nyari anaknya. Sementara itu di hutan, Selma terlihat sendirian sama kudanya. Ternyata dia payah banget kalau disuruh naik kuda, jadi dia ditinggal teman-temannya. Tiba-tiba, hujan mulai turun rintik-rintik, ngebakar ranting sama daun di tanah. Si kuda malang juga kena dan pada lari ketakutan. Di luar hutan, para orang tua nyadar kalau truk mereka nggak bisa jalan lagi, jadi Mikal mutusin buat jalan kaki aja. Untungnya, dia berhasil nemuin Selma yang keluar dari hutan sendirian. Mereka berdua langsung berteduh di kandang kuda terdekat sebelum hujan deras turun. Tapi ternyata tempat itu nggak aman juga. Beberapa tetes hujan asam mulai bocor dari langit-langit. Mikal langsung panik, buru-buru nelpon Alice dan ngasih tahu lokasi mereka. Alice langsung tancap gas nerjang hujan deres, jarak pandang minim banget, tapi untungnya nyampe juga di kandang kuda. Abis itu,
Mereka sekeluarga naik truk dan langsung cabut dari sana. Di jalan, mereka dengar teriakan orang-orang yang kesakitan karena kebakar hujan asam. Akhirnya mereka nyampe di jalan tol, tapi masih macet total. Truknya pelan-pelan mulai hancur kena hujan. Alice tahu mereka nggak punya banyak waktu, jadi dia langsung nerobos mobil-mobil lain. Tiba-tiba pintu belakang kebuka dan ada cowok luka-luka nyoba masuk, tapi Michael langsung nendang dia keluar, terus nutup pintu lagi. Alice nemu jalan kosong dan langsung ngegas sekencang-kencangnya. Beberapa jam kemudian, hujan akhirnya reda dan terlihat kerusakan yang ditimbulkan. Mayat berserakan di jalanan, banyak benda meleleh jadi nggak karuan bentuknya. Sementara itu, keluarga tadi masih OTW, nyari cara buat kabur dari negara ini. Tapi sial banget, truk mereka mogok gara-gara kena asam hujan. Mereka terpaksa berteduh semalaman di rumah kosong. Tempat itu udah didekor buat pesta ulang tahun, tapi sayangnya nggak jadi digelar. Mereka juga nemu kucing peliharaan yang lagi makan kue ulang tahun sendirian. Selma mau ngelus si kucing, tapi nyokapnya ngelarang, takut bulunya kena asam. Sementara itu, Michael nemu keran air masih nyala, tapi dia nggak yakin airnya aman diminum apa enggak. Mikir-mikir bentar, dia mutusin nyoba ngasih minum ke si kucing. Tapi Selma nggak suka idenya dan langsung buang airnya di wastafel. Alice kemudian nemu air kemasan. Mereka sekeluarga gantian minum airnya dikit-dikit. Mereka makan makanan dari kulkas, terus pakai aluminium foil buat nutupin kaki mereka. Lumayan bisa lega sebentar dari situasi kacau ini. Terus Michael ngecek mangkok yang tadi, dan dia kaget banget karena mangkoknya udah meleleh. Artinya, air keran sama sekali nggak aman buat diminum. Beberapa jam kemudian, ortunya Selma udah pada tidur, tapi Selma nggak bisa tidur gara-gara suara tetesan air di luar. Ternyata, hujan turun lagi. Terus ada air netes dari langit-langit. Selma pergi ngecek si kucing, tapi malah nemuin si kucing udah mati berlumuran darah. Sedih banget, Selma langsung lari ke nyokapnya dan minta dipeluk. Paginya, hujannya berhenti, terus keluarga ini langsung jalan kaki. Mereka nemuin ribuan orang lain yang sama kayak mereka, pada pengen kabur dari negara ini. Abis jalan berjam-jam, mereka nyampe di jembatan, tapi polisinya cuma ngebiarin beberapa orang saja yang boleh lewat dengan alasan keamanan. Tapi orang-orang udah pada emosi, terus terjadi aksi dorong-dorongan. Pas lagi rusuh-rusuhnya, Alice kedorong ke depan, kepisah dari keluarganya. Sekarang tiba giliran Alice buat nyeberang jembatan sama orang-orang lain. Dia bilang ke polisi kalau dia nggak bisa pergi tanpa keluarganya, tapi polisinya cuek aja, nyuruh dia lanjut. Tapi pas dia udah jalan agak jauh, jembatannya tiba-tiba runtuh. Banyak orang langsung ketimpa puing-puing, yang lain pada keinjek-injek pas rebutan kabur. Alice nyoba mati-matian buat nyamperin keluarganya, tapi dia kejebak di tengah kerumunan orang yang panik. Terus pagar di belakangnya jebol, bikin Alice sama beberapa orang lain jatuh ke air. Kulitnya langsung pada meleleh dan terbakar, Alice teriak ketakutan. Pas Selma ngeliat nyokapnya kesiksa di air, dia langsung mau nolongin, tapi ditahan sama Michael. Mereka berdua cuma bisa diam ngeliatin Alice menderita banget, sampai akhirnya meninggal di air. Habis kejadian itu, tentara langsung nganterin orang-orang pakai truk. Mereka dibawa ke barak tentara, dikasih makan dan tempat tinggal. Michael nggak mau nyia-nyiain kesempatan, langsung nelpon pacarnya, dan akhirnya mereka bisa tahu keadaan masing-masing. Paginya, para warga dibagi jadi kelompok-kelompok, terus dimasukin ke truk. Mereka dibawa ke hutan, terus disuruh lanjutin perjalanan kaki. Tentara-tentara ngarahin mereka pakai flare merah biar nggak ada yang nyasar. Tapi nggak lama kemudian, awan gelap mulai datang lagi, bikin semua orang pada panik. Semua orang langsung pada kabur buat nyelamatin diri, tapi Selma malah kesandung-sandung gara-gara grogi. Michael berusaha bikin dia tetap jalan, tapi hal ini bikin mereka ketinggalan dan kepisah dari yang lain. Untungnya mereka nemuin terowongan di dekat situ dan langsung sembunyi, pas banget sebelum hujannya mulai. Mereka berdua nekat masuk ke terowongan gelap itu, tapi sialnya Michael keselip dan jatuh. Lembabnya terowongan itu bikin luka bakar asam di kakinya. Michael kesakitan banget, tapi mereka tetap jalan sampai keluar terowongan. Untungnya hujannya udah berhenti dan awannya juga udah hilang. Mereka terus jalan kaki berjam-jam sampai akhirnya nemu beberapa rumah. Michael coba-coba ngegedor salah satu pintu, nyoba minta tolong, tapi nggak ada yang nyaut. Pas tenaganya udah habis, akhirnya dia ambruk di lantai karena kecapekan. Selma langsung panik, lari ke bokapnya sambil teriak-teriak minta tolong. Pas sadar, Michael udah ada di rumah salah satu penduduk, namanya Deborah. Dia tinggal sama anak kecilnya. Deborah ngasih air kemasan sama baju bersih ke Michael, tapi ogah bagi makanan karena stoknya udah menipis. Beberapa saat kemudian, Selma jalan-jalan di lantai atas, dia ngeliat dinding-dinding yang kena noda asam.
Dia nemu alat yang dibungkus plastik, terus mau megang, tapi dilarang sama Deborah. Pas lagi ngobrol, Deborah ngasih tahu kalau alat itu buat dialisis anaknya. Tapi kadang-kadang mereka nggak bisa ke atas gara-gara langit-langitnya bocor. Pas Michael tahu, dia langsung bawa alatnya ke bawah biar si anak bisa dialisis dengan aman. Deborah terharu sama kebaikan Michael, akhirnya dia mau juga bagi-bagi makanan. Malamnya, mereka milih tidur di garasi, katanya lebih aman. Tapi begitu mereka matiin lampu, Deborah langsung kunci pintu dari luar. Habis itu, Deborah naik ke atas, tiduran di sebelah anaknya. Gak lama kemudian, hujan turun deras, rumah pada bocor kemana-mana. Keran sama kabel-kabel listrik pada meleleh, asap asam keluar dari berbagai lubang. Di bawah, Michael sama Selma tiba-tiba bangun, sadar kalau rumahnya udah mau runtuh. Mereka coba buka pintu, tapi ternyata dikunci dari luar. Selma nggak mau ninggalin keluarga Deborah, jadi dia nyoba teriak-teriak manggil mereka, tapi bokapnya langsung narik dia pergi pas rumah mulai ambruk. Mereka berdua langsung masuk mobilnya Deborah dan kabur dari sana. Susah banget Michael nyetirnya, jarak pandang hampir nol, dan mobilnya juga udah mulai hancur. Tapi untungnya mereka berhasil keluar dari badai dengan selamat. Habis nyetir berjam-jam, mereka nyampe di lapangan, hujannya juga udah berhenti. Selma udah panik, nanya mereka mau kemana. Tapi Michael sendiri juga nggak tahu, jadinya dia ngomel-ngomel ke Selma saking frustasinya. Terus Michael keluar buat ngadem bentar, tapi kakinya malah kena rumput basah yang bikin kakinya langsung melepuh. Balik ke mobil, Michael tambah bingung karena Selma udah ngilang dari dalam mobil. Ternyata Selma kabur sendiri, tapi dia kesusahan banget gara-gara tanahnya pada asam semua. Pas udah nggak tahan sama sakitnya, dia manjat ke atas bangunan. Tapi bangunannya malah tenggelam pelan-pelan gara-gara tanahnya korosif. Pas kayaknya dia udah mau mati, tiba-tiba bokapnya muncul dan langsung nyelamatin dia. Michael langsung gendong Selma dan bawa ke mobil mereka. Kakinya Michael udah parah banget kena bakar, terus dia pingsan gara-gara sakitnya. Untungnya, pas matahari terbit, mereka diselamatin sama tim militer dan langsung dibawa ke rumah sakit. Michael langsung dapat perawatan intensif, sementara Selma nanyain soal keluarganya. Dia dikasih tahu kalau Karin udah meninggal beberapa hari lalu. Tapi Selma milih buat gak bilang ke bokapnya dulu. Selma kemudian nyamperin bokapnya yang lagi dirawat dan tidur di pelukannya. Di masa depan, perubahan iklim, penggundulan hutan, dan perang nuklir telah merusak bumi sedikit demi sedikit. Dan akhirnya sebagian besar kota telah hancur. Listrik sama makanan pada menipis, oksigen juga udah mau habis. Di tahun 2067, salah satu dari sedikit kota yang masih bertahan ada di Australia, bisa bertahan gara-gara oksigen buatan. Tapi oksigen ini kotor dan bikin orang-orang sakit parah. Namanya The Sickness. Ethan dan sahabatnya Jude sedang ngerjain tugasnya merawat reaktor biar tetap stabil sebagai sumber tenaga di seluruh kota. Pas selesai kerja, atasan mereka memindai mereka buat mastiin semua orang masih sehat. Salah satu pekerja bilang, kalau dia nggak bisa datang besok, jadi Ethan bakal gantiin giliran kerjanya buat dapat kredit oksigen tambahan. Tapi ternyata bosnya justru mecat pekerja itu. Pulang ke rumah, Ethan ngelihat pengunjuk rasa sedang ngomel soal oksigen yang katanya bukan hak istimewa dan mereka harus berkorban buat generasi mendatang. Orang-orang pada cuek, tapi Ethan malah dihadang sama pekerja yang dipecat tadi. Dia butuh banget kerjaan soalnya anak-anaknya kena The Sickness. Mereka ribut. Tapi tiba-tiba si pengunjuk rasa kebakar. Ketika di rumah, Ethan nonton berita tentang pengunjuk rasa yang bakar diri buat ngenang kematian tanaman terakhir. Beritanya juga nyebutin jumlah kematian akibat The Sickness makin nambah. Terus Chronicorp, perusahaan penghasil oksigen, janji bakal nemuin solusi. Tapi orang-orang tetap aja demo karena takut manusia akan punah. Reporternya mulai ngomongin ilmuwan utama Chronicorp yang udah meninggal, dan orang itu adalah bokapnya Ethan, yaitu Richard. Ethan langsung matiin TV. Pas itu juga, istrinya Ethan datang, yaitu Santi, dan Ethan ngasih dia masker oksigen baru. Pas lagi bercanda, Santi tiba-tiba muntah darah karena kena The Sickness. Tapi Santi nenangin Ethan, bilang dia baik-baik aja. Gak lama kemudian, Ethan dipanggil ke kantor Chronicorp, ditemenin sama Jude. Mereka ketemu Regina, CTO-nya perusahaan itu, yang bilang Ethan bisa bantu mereka nyelamatin umat manusia. Terus mereka diajak ke lab. Ternyata mereka lagi ngembangin mesin waktu namanya Chronicle yang dibikin sama bokapnya Ethan 20 tahun yang lalu. Mereka udah nguji coba dengan ngirim jam beberapa menit ke depan, tapi mereka juga ngirim gelombang radio dan dapat balasan dari 400 tahun di masa depan, isinya kirimkan Ethan.
Regina nebak orang-orang di masa depan udah nemuin obatnya The Sickness dan cuman mau ngasih ke Ethan. Masalahnya, tim ini nggak tahu cara bawa Ethan balik, jadi Ethan kudu nemuin sendiri orang-orang yang ngirim pesan itu biar bisa pulang. Abis rapat, Ethan sama Jude pergi ke bar buat mikirin permintaan Regina. Ethan nggak mau ninggalin Santi, tapi Jude ngingetin kalau tetap di sini berarti Santi bakal meninggal. Sedangkan kalau pergi, mungkin bisa nyelamatin dia buat tahun-tahun ke depan. Pas Jude coba singgung soal Richard, Ethan langsung marah. Dia bilang bokapnya itu ngilang, ninggalin dia waktu umur 8 tahun, cuma ninggalin surat bunuh diri, sama alat aneh di pergelangan tangannya. Ethan mikir, nyokapnya nggak bakal meninggal kalau Richard ada, jadi dia nggak mau ngelakuin hal yang sama ke Santi. Tapi Jude mikir kalau Ethan nggak mau kayak Richard, dia harus nyelamatin Santi. Habis Jude cabut, Ethan jadi kepikiran sama ulang tahunnya yang ke-8. Seharian dia nungguin bokapnya, tapi Richard datangnya telat banget. Terus kadonya ternyata kotak aneh. Richard nyuruh Ethan masukin tangannya ke kotak itu, bilang suatu saat nanti Ethan harus bikin pilihan penting. Tiba-tiba, gelang elektronik nutup di pergelangan tangan Ethan, bikin tangannya berdarah. Ethan nangis kesakitan, tapi Richard cuma bilang gelangnya nggak bisa dilepas, terus pergi gitu aja dari rumah, nggak peduli istrinya yang marah. Abis itu, Ethan juga keinget kematian nyokapnya, terus mutusin pulang buat cerita ke Santi soal rencana Chronicorp. Ethan nggak mau ninggalin Santi, tapi Santi nyuruh Ethan jangan jadiin dia alasan buat nggak nyelamatin umat manusia. Santi bilang, percaya aja sama dia. Dia juga cerita tentang anak-anak di kelasnya yang udah meninggal, bikin dia takut. Malamnya, Ethan naik ke atap buat ngeliatin kota, terus nyoba lepasin gelangnya, sambil inget lagi pas nyokapnya meninggal di jalanan. Hari itu, Jude nemuin dia dan ngasih masker oksigennya ke Ethan. Ethan kemudian teriak sambil ngambil keputusan. Paginya, Ethan ninggalin bunga metal buat Santi. Dia janji bakal balik. Dia nggak tahu kalau Santi sebenarnya udah bangun dan nangis. Sesampainya di kantor Chronicorp, Ethan bikin kesepakatan sama Regina. Dia nggak bakal pergi kalau Santi nggak dapet dosis pertama obatnya. Regina setuju, terus mereka langsung ke lab. Di sana, para ilmuwan ngejelasin ke Ethan cara pakai baju khusus, sama komputer saku kecil namanya Archie. Jude juga datang buat kasih semangat, dia janji bakal jagain Santi. Setelah siap, Ethan masuk ke mesin waktu, terus listrik melilit tubuhnya sampai mesinnya ngeluarin ledakan energi dahsyat, ngirim Ethan ke masa depan. Lubang kebuka di langit, Ethan jatuh dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya mendarat di tengah hutan. Pas bangun, dia sadar bajunya kebakar, buru-buru dilepas, terus pergi ngejauh sebelum bajunya meledak. Badan Ethan kudu adaptasi dulu sama sinar matahari sama oksigen bersihnya, yang udah bikin tanaman tumbuh subur lagi di seluruh area. Setelah kagum sama pemandangan itu, Ethan pakai Archie buat ngecek lokasi, tapi Archie nggak bisa connect ke satelit manapun. Akhirnya dia ngelepasin magnet ke tanah, bikin Archie bisa ngerasain struktur terdekat, terus dia ngikutin Archie ke fasilitas terdekat. Di pintu masuk, Ethan kaget nemuin kerangka bolong di tengkoraknya. Pas dilihat lebih dekat, kerangka itu pakai baju yang ada namanya Ethan. Dia juga nemuin Archie karatan di bawah daun, sama gelangnya Richard di pergelangan tangan si kerangka, tapi yang ini lampunya hijau. Ini artinya Ethan bakal mati di misi ini. Dia pun langsung panik. Abis nenangin diri, Ethan nyoba buka pintu fasilitasnya, tapi nggak bisa. Akhirnya dia minta Archie yang karatan itu puterin rekaman terakhir. Mesinnya muter suara samar-samar bilang, lebih baik begini, nggak ada yang menderita lagi. Terus ada 2 suara berdebat, disusul suara tembakan. Baterainya langsung habis, Archie mati total. Terus Ethan ngeliat ada kabel melilit di Archie yang karatan, jadi dia ngambil kabel dari bajunya, terus dililitin ke Archie punya dia. Dan akhirnya, Archie bisa nangkep sinyal. Ethan ngikutin sinyal itu lewat hutan, terus nemuin 2 dispenser oksigen, tapi nggak ada orang sama sekali. Malamnya, Ethan coba nyalain api pakai bantuan Archie yang ternyata lumayan susah. Dia juga nemuin beberapa buah beri yang Archie nggak bisa identifikasi, jadi Ethan nyoba makan satu, tapi langsung dibuang karena rasanya nggak enak banget. Abis itu, Ethan minta Archie pakai rasi bintang buat mastiin kalau ini tahun 2474, terus dia jadi inget waktu dia sama Richard suka lihat bintang bareng. Tapi ingatan itu tiba-tiba terputus pas Richard mulai sakit, muntah-muntah sama ngalamin halusinasi, sementara terjadi badai di sekitar situ. Ethan ngeliat bola cahaya jatuh di dekat perkemahannya, terus halusinasinya makin parah. Tiba-tiba ada cowok lari ke arahnya, nusuk dada Ethan. Ethan langsung pingsan. Gak lama kemudian, dia bangun dan sadar kalau cowok misterius itu ternyata Jude yang udah nyuntik dia pakai obat.
buat nyembuhin racun dari Barry yang Ethan makan tadi. Paginya, Jude cerita kalau Chronicorp ngelacak tanda-tanda vital Ethan dan sadar dia sekarat, jadi mereka pakai sisa tenaga buat ngirim Jude lewat Chronicle buat nolongin. Ethan nunjukin kerangkanya ke Jude, tapi Jude gak percaya kalau itu mungkin Ethan. Abis itu, mereka pakai Archie buat ngelacak sinyal lagi, terus nemu fasilitas lain. Fasilitasnya nge-scan mata Ethan, terus langsung kebuka pintunya. Dalamnya gelap banget, cuman ada layar bersinar yang ada nama Ethan. Pas Ethan pencet enter, gelangnya nyala dan ngambil darah buat dianalisis DNA-nya. Jude yang udah panik duluan ngeluarin pistol, ngira mereka lagi diserang. Tiba-tiba, lampu di gelangnya berubah jadi hijau, dan setelah identitas Ethan dikonfirmasi, komputernya nyalain lampu. Dan mereka kaget banget, karena ternyata sekarang mereka ada di lab Chronicorp. Komputernya ngasih pengumuman kalau portalnya bakal kebuka dalam 4 jam lagi. Jude terlihat lega, tapi Ethan malah khawatir, soalnya gelangnya hijau kayak punya si kerangka tadi. Tiba-tiba sistem labnya mati, terus komputernya ngasih peringatan ke Ethan soal masalah sama tenaga nuklir. Ethan minta Archie buat ngecek masalahnya, dan mereka nemuin kalau aliran listriknya udah rusak, yang artinya mereka nggak bakal bisa balik ke tahun 2067. Komputernya juga ngingetin kalau mereka nggak benerin masalah ini sebelum waktunya habis, bakal ada ledakan nuklir. Jude buru-buru nyari alat, tapi Ethan malah kepikiran sama apa yang baru aja mereka tahu. Chronicorp tahu soal mati listriknya, soalnya mereka dapat pesan itu jauh sebelum manggil Ethan. Dan pesan itu dikirim dari tempat ini, yang artinya mereka udah benerin tempat ini dan nemuin obatnya. Ethan heran, kenapa Chronicorp nggak bilang soal mati listrik dan justru ngirim Jude, bukannya dokter. Tapi Jude cuma jawab dia satu-satunya yang mau jadi relawan. Terus Jude maksa buat benerin masalahnya, tapi Ethan pengen analisis dulu situasinya, bikin Jude hampir marah. Pas Ethan mundur, Jude nenangin diri dan minta dia ngerti betapa gentingnya keadaan ini, jadi Ethan setuju pergi ke terowongan akses buat perbaikan, asal abis itu mereka cari orang yang ngirim pesan. Mereka berdua nyeberangi hutan menuju ke kota, tapi terlihat kotanya udah hancur lebur dan banyak banget tanaman. Pas nyoba nyari-nyari, mereka nemuin banyak kerangka, bikin Ethan sadar kalau nggak ada orang yang selamat dari tahun dia datang. Bumi nungguin manusia pada mati, dan bumi baru bisa kembali menyembuhkan keadaan planet. Mereka mulai khawatir, mereka ke sekolahnya Santi, terus nemuin kerangka anak-anak murid, yang artinya mereka semua mati di dalam kelas. Kalau nggak ada yang mindahin mayat-mayat ini, Ethan jadi kepikiran kalau misinya pasti gagal. Terus dia nemu satu kerangka lagi. Itu adalah Santi, bunganya masih ada di tangannya. Ethan langsung sedih banget, dia jadi inget malam pas Richard nyuruh mereka ketemu di suatu tempat, tapi mereka malah diikutin sama orang asing yang ngebunuh nyokapnya dan ngambil masker oksigennya Ethan. Richard gak pernah datang, tapi Jude nemuin Ethan dan nyelamatin dia. Ingatan itu bikin Ethan panik, tapi untungnya Jude bantu dia tenangin diri. Ethan nangis dan nyesel ninggalin Santi sendirian, masih mikir kalau mereka gak bisa ngerubah apa-apa. Tapi Jude bilang mereka lebih baik begini, karena gak ada yang menderita lagi. Ethan kaget banget, itu kan kata-kata yang dia dengar dari Archie yang karatan. Buat mastiin, Ethan muter rekamannya lagi, dan dia sadar kalau pertengkaran itu berakhir dengan Jude nembak dia. Jude ngeluarin pistolnya, Ethan bingung kenapa dia bawa pistol, padahal nggak ada yang perlu dilawan. Mereka pun debat, sampai akhirnya Archie ngingetin kalau cuma tinggal 2 jam lagi sampai ledakan nuklir. Jude nyeret Ethan ke terowongan, dan mereka lihat kalau inti nuklirnya udah rusak, jadi mereka harus ngalihin tenaganya. Usaha mereka gagal total, terus komputernya nyoba nutup pintu buat ngamanin mereka. Jude berhasil nahan pintunya pakai batang besi, tapi pas Ethan dengar komputer bilang ruang itu perlu dikurangi tekanannya, dia langsung buang batangnya, ninggalin Jude di luar demi nyelamatin dia. Terus Ethan ngaktifin pembuangan oksigen, yang berhasil balikin tenaganya tapi bikin dia pingsan. Jude yang udah panik langsung pecahin kaca, ngebiarin oksigen masuk lagi biar Ethan tetap hidup. Abis itu, mereka balik ke lab dan tahu kalau cuma ada 37 menit lagi sebelum portalnya kebuka. Tiba-tiba, Ethan buka pintu dan nemuin kerangkanya sendiri. Ethan langsung sadar kalau dia nggak bisa ngubah takdir. Sambil ganti baterai Archie, dia nuduh Jude mau nembak dia. Terus dia muter rekaman terakhir yang dilihat sama Ethan satunya di Archie yang karatan. Ternyata, rekamannya nunjukin Jude ngancam Ethan pakai pistol dan nyuruh dia ngelawan. Jude sumpah-sumpah nggak bakal nembak Ethan, terus mereka debat lagi. Jude ngusulin buat tinggal di sana aja, tapi Ethan nolak, nggak mau ninggalin semua orang mati. Terus Ethan maksain buka pintu lain, nemuin ruang utilitas, tapi nggak ada masker.
Jude ngotot mereka nggak bisa nyelamatin semua orang, tapi Ethan ngedorong dia dan pergi ke komputer buat muter rekaman pas ulang tahunnya yang ke-8. Richard bilang dia bikin kesalahan, tapi pesannya kepotong pas Jude matiin listriknya. Ethan pun marah dan ngurung Jude di ruang utilitas dan nyalain lagi listriknya buat nonton lanjutan pesannya. Richard bilang dia ngelakuin semuanya buat anaknya dan pengen banget kasih tahu itu, jadi dia nelpon rumah dan nyuruh Ethan kecil buat jalan-jalan sama nyokapnya, buat ketemu sama dia. Tapi sebelum dia bisa pergi, Regina sama Jude masuk lab dan ngepung dia. Ternyata, Regina mau pakai Chronicle buat kabur ke masa depan sama sekelompok orang elit terpilih. Terus ninggalin pencarian obat, katanya manusia itu virus yang sebenarnya. Richard nolak kerjasama, terus ngaku kalau dia ngatur sistemnya biar cuman Ethan yang bisa ngaktifin mesinnya di masa depan. Regina langsung ngamuk, ngeluarin pistol, terus nanya sama salah satu ilmuwan, apa mereka bisa kirim minimal 1 orang buat benerin masalah listriknya. Pas si ilmuwan bilang bisa, Regina langsung nembak Richard. Tiba-tiba Jude berhasil keluar dari kurungan, coba ngestop rekamannya, tapi gagal. Akhirnya kebenaran terungkap. Regina ngirim tim buat ngebunuh nyokapnya Ethan dan nyuruh Jude jadi wali Ethan. Ethan langsung nyerang Jude, marah-marah karena udah dimanfaatin selama ini, terus mereka debat lagi soal apa yang harus dilakuin. Ethan mulai narik-narik kabel buat nyoba matiin Chronicle, Jude nyerang dia, ngedorong dia ke tembok sambil nyuruh dia ngelawan. Tapi Ethan gak mau, dia bilang dia percaya sama saudaranya. Ngelihat Ethan kesakitan, Jude jadi ingat malam pertama kali mereka ketemu, dia ngerasa bersalah banget. Dia minta maaf ke Ethan, terus bunuh diri. Di masa sekarang, Regina lagi nyiapin kelompok elit buat kabur, terus dia nyuruh penjaga buat bunuh Ethan. Begitu mereka nyampe di masa depan. Balik ke Ethan, dia langsung breakdown, ngerai tangan Jude. Tapi dia tersadar pas komputer ngasih reaksi ke sinyal timnya Regina. Akhirnya Ethan ngerti, yang ngelakuin semua itu di lab adalah dirinya sendiri di masa depan. Jadi dia nulis pesan, kirimkan Ethan itu dengan rencana tertentu. Di masa sekarang, Regina nungguin hitungan mundur sampai 0. Tapi bukannya portal kebuka, mesin Chronicle-nya justru malah mati. Di dalam mesin mereka nemu hadiah dari Ethan, isinya tanaman, kaleng, sama video pembunuhan Richard. Di masa depan, Ethan ngancurin Chronicle biar nggak ada yang pakai mesin waktu itu lagi. Di masa sekarang, berita ngeliput penangkapan Regina sama gimana ilmuwan-ilmuwan lagi berusaha pakai tanaman buat mulai restorasi lingkungan. Pegawai Chronicops nganterin kaleng ke Santi soalnya ada namanya di situ. Pas dibuka, Santi nangis ngeliat bunga asli. Di masa depan, Ethan nguburin mayatnya Jude di tepi sungai terus naruh bunga metal di atas makamnya. Tiba-tiba dia ngeliat kupu-kupu, terus jadi inget bokapnya ngajarin kalau semua hal di alam semesta ini saling terhubung lewat waktu. Ethan langsung balik ke fasilitas itu, tiba-tiba kerangkanya hilang. Ethan jadi semangat ngeliat kemungkinan-kemungkinan baru. Dia lari ke kota lagi, dan kali ini dia ngeliat manusia ternyata masih hidup. Bahkan udah bikin gedung-gedung yang nyatu sama alam.